Jadi hal-hal kecil seperti itu yang mungkin ya ini kan tim baru berproses dan saya bisa pastikan nanti tim ini dari waktu ke waktu akan jauh lebih baik dari yang sekarang. Dan pengalaman saya memegang tim, kalau tim usia muda memang perlu waktu, ya memang butuh proses. Bikin semuanya auto kaget. Begini pengakuan sangat konyol Indras Jafri usai timnas Indonesia kalah 0-1 lawan Yordania. Mengejutkan, usai resmi jadi pelatih timnas Indonesia U33. Gerald van den Burg langsung ngomong hebat begini. Akhirnya terungkap. Penyebab Jens Raven dicoret Indras Jafri saat timnas Indonesia U20 kalah Yordania U20. Begini penjelasannya. Pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Bikin semuanya auto kaget. Begini pengakuan sangat konyol Indras Jafri usai timnas Indonesia kalah 0-1 lawan Yordania. Timnas U20 Indonesia harus menerima kekalahan perdana saat bertarung melawan Yordania dengan skor 0-1 pada ajang mandiri U20 Challenge Series 2025. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indras Jafri menjelaskan, permainan timnya sebenarnya sudah cukup baik. Namun kurangnya kreativitas dalam membangun serangan cukup membuat mereka kesulitan. Ini yang cukup jadi perhatian dan membuat mereka akhirnya gagal meraih kemenangan. Tentu hasil pertandingan memang kita kalah 1-0. Tetapi, kita bisa melihat di babak pertama, yang mereka sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dari awal bahwa kita akan bermain dari build-up, konsolidasi, distribusi, dan finishing. Dan itu berapa kali di babak pertama kita bisa bermain dari bawah secara progresif ke depan, kata Indras Jafri. Mantan pelatih Bali United ini melanjutkan, dia cukup menyayangkan penalti yang gagal dari Welber Jardim. Menurutnya, itu adalah kesempatan penting untuk mengembalikan keadaan. Selain itu, lini depan memang bekerja kurang maksimal dan gagal memanfaatkan peluang menjadi gol. Meski gagal, mental pemain tetap baik dan mereka berusaha keras untuk mencetak gol. Tapi setelah itu ada kesempatan penalti, ya tidak masuk ya. Harusnya kan penalti harus masuk, dan pemain juga tidak turun moralnya karena penalti tidak masuk. Dan juga ada berapa peluang-peluang, ya tidak menghasilkan. Lanjutnya, Indra mengakui bahwa masih ada beberapa sektor yang harus mereka evaluasi. Salah satunya saat tim lawan bermain bertahan, yang membuat mereka sulit dalam menciptakan peluang. Ini yang akan coba diperbaiki sebelum mereka bermain di Piala Asia U20 2025 mendatang. Selain itu, dia masih menunggu semua pemain bisa hadir untuk bisa semakin memperkuat komposisi tim. Secara keseluruhan memang perlu ada perbaikan, terutama saatnya attacking di sepertiga lapangan lawan. Perlu ada perbaikan bagaimana membongkar compact defense lawan yang mereka karena tahu kekurangan orang mereka melakukan defense yang compact di belakang. Penampilan kedua nanti kita akan perbaiki berapa pemain yang belum bisa tampil pada hari ini, Buffon, Mufli, Jens, dan beberapa pemain lagi di pertandingan yang kedua nanti lawan Suriah, kita akan coba dengan komposisi, tutupnya. Mengejutkan, usai resmi jadi pelatih timnas Indonesia U33. Gerald van den Burg langsung ngomong hebat begini. Gerald van den Burg diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia U23, sekaligus asisten pelatih timnas senior oleh PSSI pada Jumat 24 Januari 2025. Kesempatan ini takkan dia sia-siakan. Mantan pemain timnas Belanda yang menjuarai Euro 1988 itu merasa bangga mendapat kepercayaan dari PSSI untuk terlibat di skuad Garuda. Bisa dibilang, dia akan memiliki tugas berat. Dia akan jadi penyelaras visi antara timnas senior dengan usia muda. Karena itu nantinya, dia akan bekerja sama dengan pelatih di timnas Indonesia U20 dan U17. Saya sangat bangga atas kesempatan ini dan akan memberikan segenap hati saya, kata Gerald van den Burg, dikutip dari laman resmi PSSI. Juru taktik berusia 60 tahun itu memiliki prinsip yang tak kenal lelah dalam membangun tim yang kuat. Dia berjanji akan bekerja sama sebaik mungkin dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sepak bola adalah tentang semangat dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Patrick. Untuk sepak bola Indonesia adalah luar biasa, tuturnya.
Pria kelahiran Utrecht, Belanda itu memiliki rekam jejak kepelatihan yang panjang. Usai pensiun sebagai pemain pada 2000, dia dipercaya menjadi pelatih usia muda PSV Eindhoven. Dia juga sempat bekerja untuk 1860 Munich, Jerman pada 2004. Setelah itu, dia kembali ke Belanda untuk bersama Helmond Sport, FC Eindhoven, Willem de Truwe Tilburg, dan Ajax Amsterdam. Van den Burg adalah asisten pelatih ketiga Patrick Kluivert di Timnas Indonesia yang sudah diumumkan oleh PSSI. Sebelumnya sudah ada Denny Lanzat dan Alex Pastoor yang juga berasal dari Belanda. Akhirnya terungkap, penyebab Jens Raven dicoret Indras Jafri saat Timnas Indonesia U20 kalah Yordania U20. Begini penjelasannya. Penyebab Jens Raven dicoret oleh pelatih Timnas Indonesia U20, Indras Jafri, saat mereka kalah dengan skor 0-1 dari 10 pemain Yordania terungkap. Dalam pertandingan ini, Jens Raven, yang diharapkan menjadi andalan, justru sama sekali tidak dilibatkan. Striker FC Dordrecht U21 tersebut tidak mewarnai starting line-up atau bahkan duduk di bangku cadangan. Jens Raven diketahui menyaksikan teman-temannya berlaga dari tribun penonton saja. Ketidakhadirannya tentu mengundang tanya. Dalam konferensi pers seusai laga, pelatih Indras Jafri menyampaikan bahwa alasan Jens Raven tidak bermain dalam laga ini adalah karena cedera. Pemain berusia 19 tahun itu sebenarnya sudah hampir pulih. Namun Indra dan tim mematuhi aturan dokter untuk mengistirahatkannya selama 2 pekan. Jens, per hari ini, periode yang diberikan oleh dokter untuk pemulihan itu 2 minggu. Kata Indras Jafri dalam konferensi pers seusai laga kontra Yordania, Jumat, 24 Januari 2025. Sebenarnya Jens sudah hampir 99% sudah oke, tapi karena kita patuh dengan komitmen dokter untuk mengistirahatkannya, minimal 2 minggu, lanjutnya. Indra mengatakan bahwa Raven akan dicoba secara bertahap untuk laga kontra Suriah, yang akan dimainkan pada Senin, 27 Januari 2025 nanti. Namun, sang striker kemungkinan besar tidak akan menjadi starter, karena Indra mengindikasikan bahwa Raven hanya akan bermain beberapa menit. Makanya nanti secara bertahap Jens akan kita coba di pertandingan melawan Suriah, apakah berapa menit? Tapi tadi, hasil diskusi yang jelas harus bertahap, tandas Indra. Sebagai informasi, Suriah bermain melawan India pada Jumat sore kemarin, dan sukses meraih kemenangan telak dengan skor 6-1. Di sisi lain, reaksi menohok Justin Hubner usai bawa Wolves libas Manchester City. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner memberikan respons usai membawa Wolverhampton Wanderers U21 mempermalukan Manchester City U21. Pemain berusia 21 tahun itu memiliki peran penting saat Wolves U21 mengalahkan Manchester City U21 dengan skor 3-1 dalam lanjutan Premier League, Liga Inggris 2024. Justin Hubner bermain sebagai starter dan tak tergantikan sepanjang 90 menit dalam pertandingan yang digelar di Aggborough, Kidderminster, Inggris pada Sabtu, 25 Januari 2025, dini hari WIB itu. Pertandingan tersebut menjadi laga keempat pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu bersama Wolves U21 di Premier League 2024 sampai 2025. Dia solid menjaga pertahanan Wolves meski tidak ikut mencetak gol. Selepas menaklukkan Manchester United U21, Justin Hubner memberikan reaksi. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, dia melontarkan kalimat menohok. Pada foto yang diunggah ulang dari fansnya, pemain Timnas Indonesia itu diduga menyindir sang klub elit Liga Inggris Manchester City U21. Beri mereka, Manchester City, sebuah pertunjukan, tulis Justin Hubner di Instagram Stories-nya. Sebagai informasi, Justin Hubner yang dijuluki preman Timnas Indonesia itu memang kerap melontarkan kalimat-kalimat menohok di Instagramnya. Terlepas dari hal itu, Justin Hubner DKK akan menghadapi Sunderland U21 dalam lanjutan Premier League Cup 2024-2025 di Aggborough pada 4 Februari 2025.